Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang selalu stay di channel ini. Yuk kita bersyukur sama Allah sudah diberikan kesempatan kesehatan, terus bisa saling belajar satu sama lain. Saya memberikan edukasi dan Anda ikut dalam pembelajaran saya, menjadi manfaat untuk kita semuanya. Bersyukur ke Allah selalu diberikan kesehatan ya. Ide selalu muncul, materi setiap hari selalu baru bisa saya share kepada Anda semuanya. Harapan saya adalah membuka kesadaran kita semua bahwasanya Allah itu begitu sayang sama kita semuanya. Dan saya doakan teman-teman semuanya usahanya dilancarkan oleh Allah, rezeki melimpah datang kepada Anda dengan cara ajaib. Kemudian yang punya kewajiban dilunaskan oleh Allah, dilunaskan oleh Allah. Bersandarnya ke Allah, jangan ke saya, jangan kepada apapun selain daripada Allah. Bersandarnya pure ke Allah. Jadi minta agar Allah lunaskan semuanya, dan insya Allah pasti Allah lunaskan. Kemudian berikutnya buat teman-teman siapapun Anda dimanapun Anda berada yang mendengarkan audio ini atau video ini, saya doakan yang sakit Allah sembuhkan dan diberikan kesehatan, kemudian diberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ajakan dari saya buat kamu semuanya, bagi Anda yang berminat untuk mengikuti pembelajaran yang saya adakan program setahun, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa. Sekali lagi programnya setahun, pembelajarannya setahun, yang saya adakan secara online ya. Banyak materi yang bisa kamu dapatkan dalam bentuk video penjelasan. Kemudian Anda juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar. Yang tidak kalah menariknya adalah Anda akan mendapatkan edukasi atau bimbingan langsung dari saya secara online di Zoom meeting setiap hari Minggu malam jam 8 malam. Artinya pertemuannya terjadwal. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan manfaatnya. Cek di deskripsi ada link, kamu tinggal klik kemudian akan terkoneksi ke WA saya. Baik, kita lanjut kepada materi atau pada materi kali ini. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, sehingga saya berkesimpulan ini menarik kalau dibahas di video kali ini. Jadi nyesel banget kamu ini kalau misalkan gak nonton sampai selesai, karena saya yakin 1000% ini pertanyaan juga pertanyaan kamu, dan bahkan mungkin pertanyaan ratusan ribu manusia atau jutaan manusia. Kita bahas di sini versi Gus Baraja. Pertanyaannya adalah, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Fulan ini chat ke saya, tapi dia minta untuk tidak dimunculkan namanya karena sangat familiar kayaknya di kolom komen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus Baraja dan keluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kamu yang chat ke saya ini ya, sehat selalu. Maaf ini Gus mau tanya, bagaimana kita menyikapi sebuah prinsip bahwa semua sudah diatur oleh Allah? Oke. Lantas apa fungsi ikhtiar kita? Mohon pencerahannya dari Gus Baraja. Terima kasih. Terima kasih buat si penanya, si Fulan, hamba Allah. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Dan terima kasih juga sudah menginspirasi teman-teman semuanya. Dan insya Allah ini perwakilan nih. Ini semuanya pasti punya pertanyaan hal yang sama. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Iya. Saya meyakininya. Iya. Apakah benar itu yang terjadi? Pasti, saya bilang. Pasti. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Allah sudah tahu hari ini mau terjadi apa. Sudah ada bukunya, catatannya. Masing-masing dari nasib kita sebenarnya sudah ada bukunya, sudah ada catatannya. Tetapi itu menjadi misteri. Hanya saja, bahasa saya hanya saja. Saya punya pertanyaan sederhana nih. Apa yang muncul di pikiran Anda? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, lantas apa fungsi dari ikhtiar kita? Semua sudah diatur oleh Allah itu bukan berarti kita berdiam diri, saudaraku. Semua sudah diatur oleh Allah itu finalnya, yang kita kenal sebagai kata takdir. Itu final. Jangan lalu ketika tahu prinsip ini ditelan mentah-mentah, semuanya sudah diatur oleh Allah, terus kita tidur. Kita bermalas-malasan, menghilangkan kualitas ikhtiar atau menghilangkan usaha atau ikhtiar itu sendiri. Ini salah total nih. Bukan prinsipnya yang salah ya. Sekali lagi saya 100%, 1000% meyakini juga bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Tetapi itu menjadi misteri. Saya mau bahas dari yang paling dasar. Apa bedanya kita dengan ciptaan Allah yang lainnya yang katanya kita lebih sempurna daripada mereka? Katakanlah manusia dengan hewan, manusia dengan malaikat.
Begitu ya. Manusia dengan hewan, ya jelas hewan tidak diberikan akal oleh Allah. Tidak diberikan rasa seperti kita bisa merasakan kebaikan dan lain-lain. Tidak diberikan. Plusnya kita, baiknya kita, sempurnanya kita sebagai manusia dibandingkan ciptaan yang lainnya, kita sekali waktu bisa menjadi lebih hebat atau lebih mulia daripada malaikat, tetapi juga bisa lebih hina daripada syaitan atau jin. Begitu. Itu prinsip saya sebenarnya. Nah, balik lagi pada pertanyaan tadi. Ketika kita tahu satu prinsip bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah, bukan berarti kita harus diam diri. Sudah diatur oleh Allah itu finalnya. Nah, untuk menuju final itu kan berproses. Nah, proses ini bagian kita sebagai manusia. Itu dulu kenapa saya pernah mengatakan, pahami porsimu. Jangan masuk kepada porsinya Allah. Allah yang menentukan. Allah yang mengatur semuanya. Yes or no dari doa atau ikhtiarmu itu Allah. Tetapi kan Allah berikan sistem yang pasti. Kalau kamu baik ya kamu dapatnya baik. Kalau kamu tidak baik ya dapatnya pasti juga tidak baik. Di situ. Nah, hukum ikhtiar di sini seberapa penting? Oh, penting banget. Penting banget. Penting banget. Bahkan menurut saya tanpa ikhtiar itu tidak bisa kita sampai di satu tujuan. Lalu beberapa video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa nikmati prosesmu. Gak usah fokus pada impianmu, tapi fokus pada proses pembenahan diri, karena pasti sampai di sana. Ini ada hubungannya nih. Ada hubungannya. Allah sudah mengatur sedemikian hasilnya, tetapi prosesnya kita yang melakukannya. Allah gak mikirin kita tok loh. Kasarnya nih ya, Allah gak mikirin lu doang. Allah mengurus semuanya. Dan yang paling getol, menjadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan dapat. Nah, sungguh-sungguh ini kan menunjukkan sebuah proses pergerakan. Kalau prosesnya itu sudah maksimal, barulah setelah itu apa kata Allah. Tapi Allah gak akan ingkar kok. Allah gak akan ingkar. Kalau dilihat kualitas kemanusiaannya atau dilihat kita ini pantas menurut Allah, pasti kita dapat apa yang kita inginkan. Nah, kepantasan itu kan sebuah proses. Proses itu disebutnya sebuah ikhtiar. Gak bisa kalau ujuk-ujuk semua sudah diatur oleh Allah. Saya yakin Anda diem kok. Kalau punya prinsip atau prinsip itu ditelan mentah-mentah, kita jadi diem. Mau usaha atau gak usaha segitu aja kok dapatnya. Tetap segitu kok. Kan begitu, kan semuanya sudah diatur Gus. Ada lagi nih satu prinsip yang hampir nyenggol sama seperti itu ya. Rezeki saya sudah dicatat Gus di Lauh Mahfud. Percaya saya. Wallahi demi Allah saya percaya. Sudah tercatat di Lauh Mahfud, di arsy Allah. Gus Baraja, si Fulan, satu hari ini akan mendapatkan sekian, bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Itu sudah tercatat. Pertanyaan sederhananya, tahukah Anda berapa nilainya? Karena sama-sama tidak tahu ya udah bergerak. Karena tidak tahu. Ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir yang baik saja nih. Karena kita tidak tahu berapa yang tercatat di Lauh Mahfud atau di arusnya Allah atau di langit lah bahasanya. Ya kita harus ikhtiar. Karena semuanya menjadi teka-teki. Rezeki satu hal yang pasti, iya saya percaya. Tetapi berapa banyaknya itu yang menjadi teka-teki. Nah, banyak atau tidaknya itu diukur oleh ikhtiarmu dan apa? Dan takdir dari Allah. Dan kuasa dari Allah. Tapi Allah itu kan baik, maha baik ya. Maha sayang sama kita. Kalau kamu bersungguh-sungguh ya dapat, itulah, dapat. Makanya prinsipnya harus benar. Kebanyakan orang terjebak di sebuah prinsip, ditelan mentah-mentah, nggak cari penjelasannya apa. Kalau menurut saya yang mengeluarkan prinsip itu benar. Tetapi kita yang menelan mentah-mentah itu menjadi salah definisinya. Gitu. Ikhtiar. Kemudian ikhtiar ini disamakan dengan kerja. Oke. Sekarang kita nggak usah salahin kata kerja, tetapi kita luaskan makna atau definisi dari kata kerja itu sendiri. Kerja itu bukan hanya pergi pagi, pulang sore. Nggak cuma itu, nggak sesempit itu maksud saya. Walaupun itu juga definisinya kerja. Lalu pertanyaan saya sederhana, kalau seperti saya berarti menurut Anda tidak kerja? Dimana saya tidak beraktivitas dari pagi sampai sore. Tapi terkadang dari pagi sampai sore saya diam santai, ke malam saya kerja. Apakah itu saya tidak kerja? Kan nggak seperti itu.
Tidak seperti itu. Bahkan saya ingin membela teman-teman semuanya, memberikan pandangan yang sangat menarik agar kamu bangga bahwa dirimu manusia. Even ketika kamu mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, itu satu paket antara doa dan usaha sudah kamu lakukan. Karena berdoa, kalau misalkan ibadah makdohnya, kan kamu harus duduk. Kamu harus bergerak sholat, Allahu Akbar. Itu ikhtiar. Itu usaha. Satu paket, apalagi ketika kamu begini. Sudah satu paket, selain kamu doa, kamu sudah bekerja, maka besarkan hatimu. Berbesar hatilah di sana. Jadi gak ada orang gak bekerja, itu gak ada. Semuanya ikhtiar dengan caranya masing-masing. Jangan disempitkan hanya yang disebut kerja itu ya hanya dari pagi sampai sore di perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Makanya dalam hati itu niatkan semuanya ibadah. Niatkan semuanya ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Nah, apa yang di dunia ini yang tidak ibadah, saya tanya? Semuanya ibadah. Bahkan orang zaman dulu yang mengatakannya. Kerja itu ibadah, bergerak itu ibadah. Semuanya ibadah. Artinya ketika kamu move, kamu bergerak, kamu sudah masuk dalam konteks ikhtiar. Sudah masuk dalam konteks ibadah. Kalau ibadahnya benar, hatinya benar, ya, sholatnya benar, Allah mudahkan rezekimu. Karena ada doa dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fanni. Ada doa yang dahsyat di sini. Udah nggak kurang banget itu. Itu dunia akhirat tuh sudah diminta di situ. Gitu. Jadi betul kalau misalkan teman-teman punya prinsip seperti yang dipertanyakan oleh teman kita tadi. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Finalnya itu, menurut saya pribadi, proses menuju ke sana itu kapasitasmu, bukan kapasitasnya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah fasilitasi apa? Akalmu, idemu, tenagamu, alam semesta untuk tunduk kepadamu. Gitu. Jadi benahi pola pikirmu. Jangan telan mentah-mentah sebuah prinsip yang kamu gak tahu sama sekali itu prinsip. Gitu. Nah untuk si penanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kita pun harus berterima kasih pada si penanya. Kenapa? Karena dia mewakili seluruh pertanyaan orang yang ada di dunia ini menurut saya ya. Ya jadi boleh gak saya berprinsip seperti itu, Gus? Boleh. Tapi itu tadi yang saya jelaskan. Jangan hilangkan ikhtiarnya. Jangan hilangkan usahanya. Jangan hilangkan pergerakannya. Berproses. Kamu sudah tulis satu goal. Allah, ya Rob, saya sudah tulis ini keinginan saya. Saya sudah ajukan lewat rasa saya, lewat energi saya kepada Engkau ya Allah. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Udah gak usah lagi dipikir itu. Gak usah lagi dipikir itu. Ya. Itulah yang saya maksud akan diatur oleh Allah sedemikian rupa. Maka bergeraklah, ikhtiarlah, nikmati pembenahan diri. Udah deh, berusahalah jadi manusia baik. Baik kepada dirimu sendiri, baik kepada orang-orang yang ada di sekitar. Allah gak akan ingkar kok. Orang kalau sudah baik pasti bersyukur. La in syakartum la azidannakum, lagi-lagi balik ke syukur. Kalau kamu sudah bersyukur pasti Allah tambah. Kalau kamu sudah jadi orang baik, kamu pasti berbagi pada orang lain, walaupun hanya 1.000 rupiah. Kalau sudah jadi orang baik, nanti Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi prinsip zaman dulu yang menurut saya salah total adalah orang jujur itu akan rugi. Gimana ceritanya? Orang jujur itu jadi orang baik. Orang baik itu akan mendapatkan banyak kebaikan lagi. Jadi semuanya kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Yuk. Kalau ada pertanyaan sehubungan dengan prinsip-prinsip di masa lalu, takutnya Anda bingung, silakan japri ke saya atau sampaikan di kolom komen. Ini yang terakhir buat teman-teman semuanya nih ya. Ayo, gak usah sibuk mikirin dirimu. Gak usah sibuk untuk berdoa untuk dirimu sendiri. Sibuklah mendoakan orang lain. Percaya deh. Lah bagaimana dengan goal saya, Gus? Kamu sudah nulis itu? Sudah. Anggap saja itu sudah dibawa malaikat sampai ke arasnya Allah, sampai ke langit, dan sudah dibaca oleh Allah. Kamu jadilah orang baik. Doakan tuh, ya, doakan kepada teman-teman yang lainnya. Saya mau berbagi sedikit saja sebelum saya tutup ini. Beberapa hari yang lalu saya ziarah. Saya senang ziarah ke makam Syekh Khalil Bangkalan, Madura.
awalnya saya berdoa umum ya, berdoa ya. Alhamdulillah, syakirin, naimin, bla 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 sampai di akhir. Mata saya tiba-tiba terbuka. Saya sering ngajarin orang untuk mendoakan orang lain. Setelah itu saya tutup doa saya persingkat. Saya liatin satu persatu, ya Allah, orang-orang yang datang ke makam ini bukan adalah ingin mendapatkan barokah atau karomahnya dari ulama, dari wali, dan menjadi wasilah dikabulkannya doanya mereka. Ya Allah, kabulkan doa mereka. Ya Allah, si fulan itu, siapapun yang saya lihat, ya Allah, dia membawa doa dan punya hajat masing-masing, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doanya. Saya mendoakan orang lain karena buat saya nih, subscriber semuanya sudah mendoakan saya, udah banyak yang mendoakan saya. Saya nggak mau ego lantas mendoakan diri saya sendiri, enggak, saya mau doain orang lain. Lalu saya berpikir, ini di setiap video, apa sih susahnya saya mendoakan Anda? Jadi saya utamakan saya mendoakan Anda. Semua kewajiban lunas. Yang sakit Allah sembuhin, ya. Kemudian yang punya usaha sepi Allah lancarkan. Tuh, kalau udah mau mendoakan orang lain, bawahnya mau nangis. Intinya seperti itu deh, ya. Semoga pertanyaan terjawab. Kalau makin panjang makin sedih saya nanti, gitu ya. Saya senang mendoakan Anda ya Allah dari hati saya, ya Allah. Siapapun sahabat saya yang hari ini nonton video saya, ya Allah, angkat semua kesusahan mereka dan berikanlah kebahagiaan untuk mereka, ya Allah. Dan sentil hati mereka agar terus ingat kepada Engkau, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, sahabat semuanya. Doakan saya, ya. Doakan saya bisa terus mengedukasi teman-teman semuanya, dan saya doakan semuanya finalnya baik lah, ya. Finalnya baik. Saya Gus Baraja mohon pamit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-Fakir Al-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.